أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ini adalah memperoleh takwa tadi. Yang pertama, puasanya ia sampai kepada saumul khawas. Yang kedua, Bapak Ibu, ia rajin menolong dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Tapi ada hal yang paling tertinggi. Tidak hanya ia berpuasa, tidak hanya ia menolong, tetapi ada yang paling tertinggi, Pak Ibu. Langsung Rasulullah katakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Jadi yang paling tertinggi itu tidak hanya pada level sedekahnya, Pak Ibu, tapi ada hal yang paling tertinggi, man qama ramadhana. Ya, digandengkan oleh Rasulullah kalimat qama dengan Ramadannya. Qama ia identik dengan ibadah salat. Qama qum. Jamaknya adalah yuqim. Maka setiap perintah salat ia digandengkan dengan qum. Artinya berdiri, Pak, laksanakan. Maka kalimat maqama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan ibadah salat di bulan suci Ramadan. Maka dijelaskan, Pak Ibu, asbabul urutnya. Kalimat qama ramadhana bukan yang wajib, Pak. Tapi kalimat qama ramadhana ia identik dengan yang sunatnya. Di mana Ustaz kalimat qama ramadhana ditunjuk oleh Rasulullah waktunya adalah al-lail, malam, Pak. Karena ada satu yang unik, Pak Ibu, di bulan suci Ramadan ini, ibadah sholat sunat. Mana, Pak Ibu? Tarawih. Unik, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu keliling masjid, ibadah sholatnya juga unik. Ada yang 20 rakaat. Siko berapa rakaat? 8 rakaat. Ada yang 20 rakaat, Pak Ibu. Unik. Maka kecamatan yang paling banyak 20 rakaat masjidnya adalah kecamatan 50. Ada Bapak Ibu yang paling unik. Mana Ustaz? Tarawihnya 1 malam 1 juz. Di Masjid Raya. Nggak salah, Masjid Raya Senapelan, Pak Ibu. 1 malam 1 juz. Ada juga Bapak Ibu yang paling unik. Ya, 8 rakaat tembus 15 menit, Pak Ibu. Unik, Pak. Kenapa Ustaz? Orang yang sudah mengaji itu Bapak Ibu, ia akan hayati man qama ramadhana, ingat 2 kata, imanan wa ihtisaban. Ini Pak Ibu kata kunci. Jadi orang yang sudah mengetahui kalimat qama ramadhana adalah pelaksanaan ibadah malam, yaitu ibadah salat sunat tarawih, imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dengan mengharap ridha dari Allah. Hadiahnya kan Ustaz, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tak salah. Ada satu malam Bapak Ibu kita sholatnya memang ya 1 juz, Pak Ibu. Tak salah, Pak. Ya. Paling tidaknya 10 malam yang terakhir kita minta imam kita 1 malam itu 1 juz. Ya, Pak Ibu. Seperti itu, Pak. Ada peningkatan karena hadiahnya tadi adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Karena khusus man qama ramadhana. Ada ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini khusus. Ia memang dijelaskan langsung dalam Al-Quran, namanya adalah salat tahajud, maqaman mahmuda, tempatnya terpuji. Tapi kalau pada bulan suci Ramadan, langsung Rasulullah katakan, qama ramadhana, hadiahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Khususnya di mana Ustaz? Salat tarawih. Maka walaupun 8 rakaat Pak Ibu di Masjid Al-Sarufah, pulang ke rumah silakan Pak Ibu kita tambah, ya. Bisa tambah 10. Ya, bisa nambah 20, boleh Ustaz, silahkan Pak Ibu, kita tambah. Karena Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, inilah sebuah jalan ibadah untuk memperoleh la'allakum tattaqun tadi, dicap oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa. Maka kalau Bapak Ibu bandingkan Bapak Ibu seperti ini, waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ada waktu siang kan ada waktu malam. 2 waktu ini kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, satu-satunya waktu yang paling banyak Allah cerita dan ibadahnya sangat dahsyat itu adalah waktu malam. Ya, contoh baik, Allah turunkan Al-Quran pada bulan
bulan suci Ramadan waktunya adalah malam hari. Allah ingin mengubah sebuah takdir juga letaknya pada malam hari. Sampai-sampai Bapak Ibu 114 surah dalam Al-Quran ada surah malam khusus, namanya adalah surah Al-Lail, surah malam. Ya, sampai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, Allah gandingkan antara siang dengan malam, maka yang pertama sekali yang Allah lafazkan adalah malamnya. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Malamnya Bapak Ibu, baru siangnya. Kenapa Ustaz? Karena ibadah malam ini Pak Ibu sangat luar biasa. Nah, apakah Ustaz selama di bulan suci Ramadan ini tidak terganggu hak mata? Ah, inilah bedanya Pak. Jadi rupanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan memang harus ada yang kita korbankan dalam bentuk jasadiah kita. Mana Ustaz? Ini matanya. Maka rata-rata Bapak Ibu ketika kita tidur malam itu hanya 3 jam Pak. Ya, tadarus sampai jam 12, bangun jam 3. Hanya 3 jam Pak Ibu. Kenapa? Sangat rugi Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di bulan suci Ramadan tidak kita habiskan Pak Ibu waktu untuk ibadah, khususnya pada malam hari. Kalau waktu siang itu Bapak Ibu tidak begitu. Hanya contoh Pak Ibu, nanti kita isya, nanti kita duha Pak Ibu. Habis yang sunnahnya Pak. Ya khususnya. Tapi kalau malam Bapak Ibu, sebuah ibadah yang paling dasar. Malah dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan ingin Bapak Ibu memperoleh Lailatul Qadar itu tidak hanya 10 malam yang terakhir, tapi untuk memperoleh Lailatul Qadar itu adalah dari malam pertama sampai malam ke-30 Pak Ibu. Silahkan kita tingkatkan kualitas ibadah kita, wabil khususnya pada malam hari Pak Ibu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat 3 ini adalah kunci ibadah kita. Agar apa Ustaz? Kita diangkat oleh Allah derajat yang paling tinggi tadi adalah la'allakum tattaqun. Dicap oleh Allah menjadi orang yang takwa. Menandakan apa Ustaz? Ibadah adalah ketika ibu bapak beribadah, semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka semakin gelar yang tertinggi Allah berikan Pak Ibu kepada kita. Lihat Nabi Muhammad SAW, semakin tinggi ibadahnya, maka semakin besar Pak Ibu kualitas gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan kita, semakin tinggi Bapak Ibu ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan, tidak hanya ia menjadi muslim, tidak hanya ia menjadi mukmin, tidak hanya menjadi muhsin, ia tidak hanya menjadi mukhlis, tapi yang paling tertinggi yang kita kejar itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu dengan 3 ini sama-sama kita hayati. Unsur pertama tadi adalah ibadah puasa. Kita capai Bapak Ibu pada level yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah rajin Pak Ibu menolong. Yang ketiga adalah kita tingkatkan Pak Ibu kualitas ibadah malam kita, wabil khususnya adalah salat sunnah tarawih kita. Semoga dengan kajian yang singkat ini Bapak Ibu termotivasi kita menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal